Mendengar kebisingan di luar, Master Kota dari kota Yuejian menghela nafas. Jika seseorang di dunia ini benar-benar membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan kedamaian jangka pendek, dia akan lebih memilih orang itu untuk menjadi dirinya sendiri. Melihat orang-orang ini, untuk kesempatan bertahan hidup, organ-organnya habis di hari kerja. Terutama tahun ini, ketika makhluk abadi ini akan muncul, tetapi mereka tidak mengumpulkan cukup banyak orang untuk pergi keluar kota untuk mati. Hubungan antara tetangga telah menjadi seperti api dan air. Untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, mereka sengaja membuat perselisihan, hanya agar satu orang lagi di penjara dapat membuat kesalahan, dan di masa depan, akan ada satu tempat yang lebih sedikit untuk menggambar acak, dan mereka akan lebih aman. Tidak ada yang membuat tuan kota-kota Yuejian merasa seperti pisau. Sekarang, adegan seperti itu terjadi lagi. Jika bukan karena beberapa orang kepercayaan yang mengandalkan Yue di masa lalu untuk memblokir mereka, aku khawatir mereka akan bergegas ke halaman dan menghadapinya. Master Kota dari kota Yuejian mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke depan ruang halaman dengan susah payah. Dia ingin mendorong pintu terbuka dan menanggung semua dosanya pada dirinya sendiri. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Kebaikan. Master Kota dari kota Yuejian tampak bingung, dan matanya melihat aura hitam terkunci di pintu halaman. Dia baru saja melihat benda ini hari ini. Saya mendengar bahwa nama Anda Feng. Saya selalu sangat mengagumi Anda. Anda berani berpartisipasi dalam perselisihan antara penduduk asli sesuka hati. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan tersinggung oleh kedua ujungnya, dan tidak satupun dari Anda akan melakukannya. Mendapatkan orang percaya. Qin Yichen diam-diam muncul di tepi halaman. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Li Yun memberitahuku tentangmu. Tentu saja, yang aku tahu hanyalah sedikit bulu, bukan kebenaran dari semuanya, jadi aku tidak bisa menghiburmu dengan tergesa-gesa. Tentu saja, saya di sini hari ini untuk membantu Anda mengurus hal-hal yang tidak Anda sukai. Sebagai hadiah untuk begitu banyak orang percaya yang Anda kirimkan kepada saya hari ini. Setelah berbicara, Qin Yichen berjalan ke sisi penguasa kota-kota Yuejian. Dengan kekuatan kepercayaan yang mengalir di tubuhnya, Qin Yichen memadatkan ilusi penguasa kota-kota Yuejian, mengambil langkah ke samping, dan ilusi, mendorong, pintu terbuka. Tuan kota-kota Yuejian, berdiri di depan semua orang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ketika dia muncul, semua orang diam. Karena mereka tahu bahwa jika ada satu orang yang dapat memutuskan hidup dan mati orang-orang ini, itu pasti penguasa kota Yuejian. Sekarang menyinggung penguasa kota jelas meminta masalah. Qin Yichen mengendalikan klon, berdeham, dan kemudian berkata, "Semuanya, jangan khawatir. Meskipun Sang Xian akan datang sekarang, tetapi kamu juga perlu tahu satu hal. Orang yang benar-benar membunuh Sang Xian telah meninggalkan kota Yuejian. Cukup setia. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang bukanlah berdebat tentang siapa yang harus mati, tetapi untuk mencari tahu siapa yang memasukkan orang itu ke kota Yuejian. Saya pikir itu adalah penghargaan untuk membantu Sang Xian menemukan petunjuk." Setelah Qin Yichen mengatakan ini, dia membiarkan hantu itu kembali ke halaman, dan kemudian menutup pintu. Setelah berurusan dengan urusan fana ini, Qin Yichen memandang penguasa kota-kota Yuejian di samping. "Menurutmu bagaimana aku akan menanganinya dengan cara ini?" Master Kota dari kota Yuejian tiba-tiba terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan kembali ke kursinya untuk berbaring dengan nyaman. "Kamu melakukan sesuatu. Beranikah aku mengatakan bahwa kamu tidak puas?" Qin Yichen tersenyum santai. "Kamu benar-benar tidak berani. Kamu selalu menjadi orang yang tahu urusan saat ini. Hanya saja kamu sangat gigih dalam hal-hal tertentu." Master Kota dari kota Yuejian melirik Qin Yichen, tertawa kecil, dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yichen duduk di samping dengan santai, tetapi dalam pikirannya adalah informasi yang dikirim secara khusus oleh Li Yun belum lama ini. Di tubuh penguasa kota-kota Yuejian, mungkin ada rahasia Sang Xian yang tersembunyi. Selama Anda mengetahui apa yang para dewa rencanakan pada manusia ini, Qin Yichen dapat membuat tata letak seks yang benar dan sepenuhnya memenangkan hati orang-orang. Seolah-olah di antara manusia yang pergi bersamanya hari ini, selusin orang percaya yang taat telah muncul. Sebagian besar dari mereka telah menjadi pengikut Fan, dan mereka tanpa sadar telah menyumbangkan iman mereka ke kuil penguasa cahaya. Meskipun ada beberapa dari orang-orang ini, untuk kuil penguasa cahaya hari ini, kekuatan kepercayaan ini hanyalah setetes ember. Sikap layu belum bisa diuji, jadi Qin Yichen hanya bisa terus mengeksekusi sesuai dengan idenya. Sekarang, dengan lebih banyak informasi tentang Sang Xian, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Hanya saja, Qin Yichen benar-benar tidak pandai berbicara. Dalam informasi yang dikirim oleh Li Yun, penguasa kota-kota Yuejian memang memiliki kontak dengan Sang Xian, tetapi sepertinya itu adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan mereka yang menjadi orang kepercayaan hanya sebatas mengetahui tentang hal ini, dan tidak ada informasi lebih lanjut. Dengan keheningan Qin Yichen, halaman juga kembali sunyi. Sangat kontras dengan keramaian yang berangsur-angsur menjadi bising di luar.
Pemilik kota-kota Yuejian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk Qin Yichen. Saya tidak setuju dengan pendekatan Anda. Saya juga tidak akan setuju. Saya juga tidak akan puas. Anda ingin orang-orang saya saling membunuh. Qin Yichen tersenyum. Kamu benar. Di luar halaman, mereka yang mendengarkan kata-kata Qin Yichen dengan cepat mengambil tindakan, yang merupakan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini. Menggoyangkan ekor mereka ke siang-siang, saya harap mereka bisa membiarkan mereka pergi. Aku ingat pria itu, yang keluar dari rumah Rit Vero, dan aku melihatnya hari ini. Apa? Rit Vero? Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Bumper, Rit Vero adalah salah satu pengusaha kaya di kota. Menurut aturan yang ditetapkan oleh pemilik kota, kali ini keluarganya perlu membawa 2 orang untuk berpartisipasi dalam upacara pembacaan pedang, dan mereka harus berhubungan langsung. Mendengarkan diskusi orang-orang ini, Rit Vero, yang bersembunyi di antara kerumunan, mengecilkan lehernya dan melangkah mundur dengan hati-hati. Sekarang dia bahkan tidak punya pikiran untuk memarahi penguasa kota-kota Yuejian. Yang paling penting adalah segera melarikan diri dari kelompok orang ini, atau setidaknya kembali ke halamannya sendiri, di mana ia telah melatih preman khusus. Bukankah mudah berurusan dengan orang-orang biasa ini? Saat Rit Vero mundur dengan hati-hati, tiba-tiba, seseorang di belakangnya menghalangi jalannya. Siapa sih? Rit Vero sekarang dalam keadaan marah, dan entah bagaimana dia telah menjadi musuh publik semua orang. Ini masih merupakan hasil dari perkataan Master Kota Yuejian. Dia tidak punya tempat untuk menumpahkan amarahnya. Kemunculan tiba-tiba ini menghalangi retretnya, dan Rit Vero langsung marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani menentangku? Dengan bunyi gedebuk, pria yang menabrak Rit Vero jatuh berlutut saat lututnya lemas. Tuan Rit Vero, saya tidak bermaksud demikian. Juga tolong jangan ingat perbuatan penjahat itu. Tiba-tiba, kebisingan di sekitarnya menghilang. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Rit Weiro, dan mereka tampaknya adalah serigala kaya yang lapar yang melihat daging segar.